siapkan tempat duduk terlebih dahulu. Nah, maksudnya kalau ada barang-barang yang mengganggu silakan disingkirkan ya. Nah, kalau sudah, sebelum kita mulai juga, alangkah lebih baiknya kita awali proyek pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa ya. Untuk doa ini Bapak minta ketua kelas Bilfa untuk memimpin doa. Silakan Bilfa. Doa dimulai. Terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian ya. Nanti yang Bapak panggil silakan tunjuk tangan, kemudian ucapkan hadir. Yang tidak hadir nanti kasih tahu alasannya apa ya. Oke. Yang pertama, Azkia Saufa. Mana? Tangan ya. Oke. Alfilani Khaira, Arik Mibzar, Bilfa Kalista, Danis Al Akbar. Kalau sudah, oke. Sebelum kita mulai, Bapak mau kalian kita ice breaking dulu ya. Kalian bisa tepuk semangat? Bisa. Di sini siapa yang tepuk semangat? Semangat. Oke. Perhatikan ya. Nah, ini proyek ya. Tema kita itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebatas ini saja, nanti kalau bisa berkelanjutan sampai seterusnya, ada dampak ke depannya ya. Oke. Nah, apa tema kita untuk proyek kita hari ini? Temanya hidup berkelanjutan. Nah, kemudian judul yang akan kita bahas tentang apa? Tentang mengelola sampah non organik. Oke. Nah, sebelum kita mulai, di sini Bapak mau tanya kalian dulu. Apakah kalian tahu apa itu sampah non organik? Ada yang tahu nggak? Nah, siapa namanya? Ya, apa? Coba sampah non organik itu yang sampah gimana? Oh, sampah yang bisa didaur ulang. Pinter ya. Yang penting sudah berani jawab pinter. Oke. Sebelum kita lanjutkan, nah ini ya, supaya jawabannya tidak lari kemana-mana, sampah non organik itu adalah, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sampah non organik itu adalah sampah yang sulit terurai. Ya, kalian tahu terurai? Yang hancur, yang lebur. Nah, gitu lah ya. Kemudian penguraiannya itu butuh jangka waktu yang panjang, yang lama. Bahkan ada sampah yang tidak bisa terurai. Nah, sebenarnya itu bisa, tapi lama, gitu ya. Nah, itu pengertiannya, definisinya. Kemudian kalau contohnya itu ini, ya. Nah, kalau kalian lihat sampah, contoh sampah non organik,
Ya, ini ada apa ini? Kaleng aluminium ya. Kemudian ada lagi logam. Ada lagi kaca. Ada lagi Plastik. ada lagi Keramik. ada lagi Ban bekas. besi dan lain-lain. Itu contoh sampah yang non organik. Susah itu ya, terurainya itu, hancurnya itu susah. Kalau yang organik kita tahu lah ya, ada kulit makan makanan, buah-buahan. Nah, itu masih cepet ya, dari daun, dari pohon itu sampah, tetapi itu organik. Bisa kita olah menjadi pupuk dan lain-lain ya. Nah, kita hari ini kita fokusnya yang non organik. Nah, oke. Sekarang kita akan pelajari buat apa tujuan mengelola sampah non organik itu. Oke, tujuan kita mengelola sampah non organik itu adalah untuk menjaga pencemaran lingkungan dan menciptakan budaya positif. Kalau sampah organik ini tidak kita kelola alias kita biarkan, maka lingkungan kita akan tercemar, mulai dari banjir, kemudian longsor dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita kelola bisa menjadikan budaya positif ini ya. Kita bisa boleh buang sampah pada tempatnya, kemudian bisa kita kelola. Itu tujuannya. Nah, kalau kita kelola juga bisa bermanfaat. Sampah non organik ini tadi apa? Paling tidak ada 3 manfaatnya itu. Yang pertama adalah ya, seperti halnya botol ini ya. Kita sering kan melihat botol-botol kayak gini banyak ya. Ini bisa kita gunakan kembali ya. Kemudian yang kedua apa? Dibuat kerajinan tangan. Kalau kita kreatif bisa ini dibuat menjadi kerajinan tangan. Kemudian yang ketiga itu apa? Menghemat biaya. Kalau kita bikin kerajinan tangan gitu ya, kemudian kita menggunakan yang ada saja, maka kita tidak perlu beli-beli yang baru, cukup menggunakan yang bekas. Oke. Nah, pada proyek kali ini kita akan mengelola sampah non organik, yaitu apa ini namanya? Botol plastik bekas. Menjadi apa? Nah, kita akan rubah ini ya. Sampah non organik ini berupa botol plastik ini menjadi kerajinan tangan berupa tanaman, kangkung, hidroponik. Kalian tahu itu? Ya, nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk alat, bahan dan langkah-langkah pembuatannya nanti kita bisa mendengarkan penjelasan dari ibu kita, dari Miss Yuli gitu ya. Oke, silakan Bu Yuli. Oke, dilanjutkan ya. Nah, di sini ada prosedur pembuatannya. Ini tuh botol bekas ya. Kalian pasti baca kan di rumah bekas-bekas minum itu. Ini nanti kita gunakan. Kemudian gunting. Ya. Gunting. Kemudian di rumah kalian pasti ibu kalian pernah memasak kangkung kan? Nah, yang di bagian bawahnya itu akarnya itu bisa kalian gunakan. Ditanam lagi. Nah, kemudian tali digunanya untuk menggantung. Kemudian ada lagi air ya. Nah, langkah-langkahnya adalah potong bagian kepala botol. Nah, ini nanti kalian potong menggunakan pisau. Kemudian dilubangi bagian atas dan bagian kirinya. Ya. Nah, ini kita potong dulu ya. Jangan lupa hati-hati ya kalau motongnya ya. Jangan asal-asalan supaya tidak membahayakan keselamatan. Keselamatan nomor 1. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Nah, itu sudah terpotong itu. Sudah terpotong, nanti ini kita gunakan ya bagian atasnya, terus dibolongi di samping kiri dan kanannya menggunakan tali ya. Ini bisa digantung untuk menghindari hewan-hewan yang kadang-kadang dimakan tikus ya. Kemudian masukkan air.
masukkan air kira-kira setengah dari botol ini ya. Kemudian yang kangkung yang ada angannya tadi, yang sisa-sisa ibu kalian memasak tadi, kalian masukkan ke dalam sini. Kemudian gantunglah botol yang sudah diisi dengan kangkung dan airnya tadi. Silakan Pak. Cara bikinnya. Nah, jadi manfaatnya kita sudah tahu, untuk jangka panjangnya kita juga sudah mengerti, kalian juga sudah bikin. Nah, ini hasil karya kalian ya dari kelompok ini. Ya, bagus ya. Yang digantung tadi mana yang digantung? Yang pakai tali. Ya, itu ya. Kemudian yang ini, ya. Oke. Yang ini, ya. Dipegang, coba digantung ya, yang ada talinya ya. Oke. Yang itu. Nah, yang lagi yang sebelah sana. Oke. Bagus semuanya. Ya, sip. Sudah. Baik. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat juga untuk lingkungan sekitar kita. Amin. Oke. Untuk menambah keberkahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipandu doa setelah belajar. Di pertemuan yang akan datang kita akan memanfaatkan sampah organik dan non-organik lainnya dengan tema subtema yang berbeda ya. Bisa kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita.
Sekian dari Bapak dan Ibu Yuli. Bila ada kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.